Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yanto, SPD MTSI, selaku Kepala SMA Negeri 1 Petarukan. Yang kami hormati Ibu Kasubag TU, Bapak Ibu Waka dan staf Waka, kemudian Bapak Ibu tim PK dan Bapak Koordinator PK, serta Ibu Bendahara, Bos dan PUP, serta Bapak Komite SMA Negeri 1 Petarukan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan banyak kenikmatan pada kita di pagi hari ini, ya Bapak Ibu, bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan diskusi pemetaan aset sekolah. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Humas, ngapunten Bapak Ibu, mohon waktu sebentar. Kami dari CGP ini Angkatan 10 berdasarkan tugas dari modul 3.2, di mana kami harus melakukan diskusi tentang aset sekolah, di mana kita tahu bahwa di modul 3.2 ini yang kami pelajari ada 7 aset sekolah, di mana aset ini dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan Bapak Ibu bagi sekolah untuk bisa mengeksplorasi, ya Bapak Ibu, apa-apa yang ada di sekolah ini dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk bisa mencapai visi dan misi sekolah. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kami bertiga itu sudah memetakan ke-7 aset. Nah, barangkali dari 7 aset yang sudah kami petakan ini, nanti kita akan share ke Bapak Ibu yang ada di sini untuk bisa barangkali ada yang belum masuk Bapak Ibu. Nah, ini kami sangat membutuhkan masukan dari Bapak Ibu semua dari hasil pemetaan aset yang sudah kami lakukan. Intinya seperti itu. Bahwa perlu diketahui bahwa ada 7 aset sekolah. Yang pertama adalah manusia, yang kedua fisik, kemudian yang ketiga sosial, kemudian 4 ada finansial, kemudian 5 lingkungan, kemudian yang ke-6 aset politik, dan yang terakhir adalah aset agama dan budaya. Nah, maka izinkan kami nanti akan menyampaikan hasil pemetaan aset yang sudah kami lakukan, dan kami nanti mohon masukan arahan dari Bapak Ibu semua. Barangkali ada yang belum masuk atau belum lengkap seperti itu. Karena kita tahu tadi bahwa aset yang ada di sekolah ini adalah sebagai sumber kekuatan untuk mencapai tujuan apa yang kita harapkan bersama. Nyata nih Bapak Ibu, ini pembukaan dari kami. Untuk selanjutnya mungkin nanti satu-satu untuk bisa menyampaikan 7 aset yang sudah dipetakan. Yang pertama Pak Praptoria nih, Pak Praptoria. Baik, Pak Prapto nanti akan memetakan aset manusia dan fisik serta agama dan budaya. Monggo waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Prapto Muldoko MPD. Terima kasih ya, kelihatan di shooting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekolah yang kami hormati, para hadirin sekalian, izinkan saya Prof. Muldoko CGP Angkatan 10 untuk memberikan informasi dan berdiskusi bersama tentang 7 aset sekolah yang menjadi kekuatan kita. Kalau 7-7-nya itu kita kolaborasikan, kita eksplor bersama-sama, insya Allah tepat dalam rapat manajemen ini, tim manajemen ini, insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang sesuai dengan visi misi kita. Tujuannya adalah bahwa untuk mengidentifikasi kolaborasi bersama warga sekolah lainnya tentang aset kekuatan sumber daya. Tadi dikatakan oleh Ibu Menur Rahmawati bahwa ada 7 aset yang sudah atau telah kami identifikasi, namun
alangkah lebih baiknya kita diskusikan bersama. Barangkali ada Bapak Ibu yang memberikan usulan, oh ini ternyata aset yang terbesar kok belum masuk, gitu ya Bapak Ibu. Itu harapan dari kami. Nanti ada dari Pak Kadia dan nanti ditutup lagi oleh Bu Menuk karena yang membuka beliau. Yang pertama adalah modal manusia. Bapak Ibu, kami sudah diskusi dengan berbagai pihak. Sudah ada fotonya Bapak Ibu ya, dengan Pak Kadia selaku Wakasek Bidang Kurikulum, Bu Giti, dengan Bu Harwati sebagai Kasubag TU dan Ibu Ana Mufidah. Ya, di mana Bapak Kepala Sekolah, guru dan TU memiliki, sekarang kita memiliki 62 guru dan tenaga teknik berstatus ASN terdiri dari 45 PNS dan 17 P3K, 5 guru honorer, 1 guru tamu, dan SMA Negeri 1 Petarukan memiliki kepala sekolah dengan pendidikan terakhir S2 dan guru yang pendidikan terakhir S2 adalah 9, dan ada yang tenaga kependidikan yang juga sudah menempuh S2. Kemudian guru juga Pak Nanang juga sedang menempuh S2. Mari kita doakan diberikan kelancaran Pak Nanang. Ada program RTL namanya, percepatan untuk S2. Kemudian kita memiliki 1.150 murid. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita punya channel YouTube langsung subscribe yang angkatan gitu ya, 1.000 cepat sekali. Itu punya potensi ya gitu. Zonasinya adalah di Kecamatan Taman, Petarukan, Comal, dan Gading. Kita memiliki 16 ekstrakurikuler, tepat ada di SK pembagian tugas kita masing-masing. Kemudian aset modal atau aset manusia atau modal manusia yang lain adalah orang tua dan komite. Koordinasi orang tua dari siswa SMA Negeri 1 Petarukan itu memiliki keberagaman dari pekerjaan seperti PNS, TNI, Polri, kemudian swasta, petani, kemudian jumlah komite di SMA Negeri 1 Petarukan ada 9 orang. Berikutnya adalah pengawas SMA Negeri 1 Petarukan memiliki pendidikan terakhir S2 dan kebetulan beliau juga dulunya dari guru SMA Negeri 1 Petarukan, yaitu Bapak Dr. Anis Suryawan MSI. Maka koordinasi kita hendaknya sangat baik dan memiliki informasi yang sangat akurat untuk menunjang kemajuan SMA. Yang kedua, modal yang kedua adalah modal sosial. Nah, ini saya berikan ilustrasi. Kita pernah berkoordinasi dan berkolaborasi channeling gitu ya dengan BPJS, OJK, Lembaga Keuangan BI dan SMA Negeri 1 Petarukan. Ini mendapat pengibasannya, mendapat manfaatnya di BI cornernya gitu ya. Kemudian kami diskusi dengan Mbak Ririn selaku staf urusan KIP dan jaminan sosial, kemudian dengan Ibu Menuk staf TPMPS urusan sosial juga, sosial media. Kemudian berikutnya adalah bahwa SMA Negeri 1 Petarukan bekerjasama dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ini kelas 12 melanjutkan. Dan kebetulan terima kasih kepada sahabat BK, teman-teman BK, itu ya Bapak Ibu guru BK yang kemarin MGMP di sini juga mengundang ITB Bapak Ibu datang ke sini. Yes. Salah satu kampus yang terbesar di Pemalang Bapak Ibu itu harus kita ya, kalau tidak kita sendiri yang membesarkan siapa lagi pesan. Kemudian kita juga membangun kerjasama dengan KPU Kecamatan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikutnya adalah modal politik yang akan disampaikan oleh Pak Kadian. Monggo dipersilakan.
disampaikan oleh beliau Bapak Prof. Muldoko berkaitan dengan aset yang satu sampai aset yang ketiga. Saya lanjutkan dengan aset yang selanjutnya, yaitu tentang modal politik. Modal politik ini kita penting juga, diantaranya adalah kita harus memiliki hubungan yang baik dengan instansi pemerintah. Kita SMA, instansi pemerintahnya linknya adalah dengan provinsi yang dibagi oleh Capim 12, sehingga di sini Capim 12 sebagai atasan kita, terus sebagai bapak kita, sebagai lembaga di SMA Negeri Tarogong ini. Maka kita perlu menjaga komunikasi yang baik, dan tugas-tugas yang juga kita mendukung program dari Capim 12 ataupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah itu sebagai politiknya. Di sini politik di sini bukan politik praktis atau politik partai, bukan, tapi sedang berhubungan dengan pemerintahan, hierarki pemerintahan. Yang kedua juga Polsek Tarogong dan juga Polres Pemalang, di mana kita ketahui bahwa instansi tadi juga bagian dari politik berkaitan dengan misalnya keamanan maupun tindak kriminal yang akan terjadi di sekolah maupun di sekeliling kita. Itu perlu kita komunikasikan. Seperti kemarin kasus di sini juga ada suatu masalah, sehingga kita selalu berkoordinasi dengan kecamatan maupun Polres, sehingga alhamdulillah masalah sudah selesai dengan baik, dan alhamdulillah juga tersangkanya bukan dari kita, sehingga kita menjadi lebih baik lagi untuk tidak bersangkut dengan masalah tersebut. Itulah hubungan kaitannya dengan politik. Selain itu juga dengan pihak Puskesmas, ini berkaitan dengan UKS, dan juga sebentar kemarin kita sudah jalan mengenai COVID, pemeriksaan COVID, itu juga salah satu bentuk politik di sini tadi berkaitan dengan instansi dan instansi yang lain. Ya. Kita sebagai bagian dari pemerintah negara Republik Indonesia, maka yang ada di sekitar kita jaringan antara salah satu dan yang lain terkait dalam hubungan politik, di mana satu dan lain saling mendukung demi kesuksesan anak didik kita. PMI juga sudah berjalan seperti yang kita ambil teorinya 3 bulan atau 4 bulan sekali itu kita melaksanakan donor darah, dan alhamdulillah lancar semua, dan siswa juga terlibat aktif. Itu juga bagian dari kita memanfaatkan aset politik. Jadi Bapak-Ibu sekalian, aset yang dijelaskan kita nanti sebanyak 7 itu semuanya adalah harus bermuara pada visi misi demi tercapainya tujuan pendidikan dan cita-cita anak didik kita. Jadi semua itu harus kita ramu, kita kombinasikan, khusus sedemikian rupa sehingga akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan kita, yang mana akan meningkatkan juga kualitas SMA Negeri 1 Tarogong. Itu tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk tujuan dari tema ini adalah untuk bagaimana kita meramu, menyusun aset tadi supaya berjalan dengan baik demi kepentingan anak didik kita. Yang terakhir seperti politik sama kemudian ya modal lingkungan sebenarnya ya. Ya. Lingkungan ya. Sebagai aset lingkungan, kita ketahui bahwa kita pasti tidak terlepas dari lingkungan masyarakat. Sekolah ini berdiri di sekitar desa Sirangga. Kita tahu bahwa lingkungan di sini ada desa Sirangga, ada balai desa, ada apa lagi, jalan kereta api, itu juga berada di lingkungan kita, jalan Pantura, lah itu lapangan, mungkin bisa pasar dengan tetangga kecamatan itu, pasar Tarogong, pasar Comal. Ini kita harus kita juga cermati aset-aset tadi apakah positif ataukah negatif. Kalau yang positif ya kita tingkatkan, yang negatif kita antisipasi sehingga hal itu menjadi tidak terjadi. Seperti contoh di sini adalah rel kereta api. Itu kita suka tidak suka itu adalah bagian dari lingkungan kita. Maka rel kereta api tadi kita harus antisipasi karena itu menjadi suatu dikatakan negatif ya.
Tetapi kita harus bisa menjaga supaya rel kereta api tidak menjadi masalah bagi kita. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara sekolah dengan lingkungan juga bagian dari politik juga dengan KAI, alhamdulillah sudah terpasang portal palang pintu kereta api. Nah itu juga kalau kita memikirkan itu maka kita paling tidak harus berupaya segera untuk menyelesaikan sesuatu yang negatif jadi tidak menjadi suatu masalah. Jadi seperti itu tujuannya dari aset ini adalah untuk melihat apakah positif atau negatif. Positif kita tingkatkan, yang negatif kita antisipasi supaya itu tidak terjadi. Jadi di sini ada 3P, pembibitan, penghijauan, perawatan, serta memiliki rencana. Nah ini berkaitan dengan program kita dulu yaitu Sekolah Wiata Adiwiyata, di mana kita dulu programnya tentunya mengolah sampah, yaitu sampah organik yang kita bisa rubah menjadi kompos, yang plastik juga kemarin kita juga. Nah itu mungkin sekarang tentunya belum berjalan. Nah itu juga yang pemikiran kita itu untuk bagaimana kita menjalankan program itu. Termasuk greenhouse, apakah greenhouse itu kita sudah berjalan atau karena menjadi mati namanya atau jadi stagnan atau bagaimana, itu yang perlu kita harus mewaspadai. Dalam arti kata dilihat aset-aset tadi apakah berkembang atau menurun sehingga menjadi sesuatu yang positif semua, termasuk juga keindahan sekolah kita. Kita sudah pindah. Nah bidang ini juga mungkin perlu juga ditata, artinya jangan sampai tidak seperti alas misalnya itu seberapa itu ya. Dan itu jika tim Sanpras sudah memberikan penjelasan dengan merampingkan ataupun dengan membuat sejuk, tidak harus ditebak semua. Itu juga salah satu lingkungan di mana kita akan merasa nyaman dari lingkungan sekolah ini. Yang juga berkaitan dengan lingkungan tadi, kali ini juga bahwa kita ada dalam pendidikan itu ada 3 komponen, yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah. Ketika kombinasi kita dijaga dengan baik sebagai bagian dari 3 komponen pendidikan. Oleh karena itu perlu kita jaga komunikasi juga dengan pihak orang tua dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu saja, mungkin barangkali nanti bisa untuk diskusi bisa disampaikan barangkali hal yang mungkin belum tercantum di situ untuk disampaikan atau yang mungkin perlu didiskusikan lebih lanjut. Kami mohon Bapak-Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan kepada kami, kepada kita semua sehingga bisa menjadi lebih sempurna demi sekolah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih Bapak Ibu, tugas saya tinggal 2 ya Pak ya, yaitu modal finansial Bapak Ibu. Kita sudah tahu bahwa sekolah kita itu ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi ya Bapak Ibu, yang mulai tahun 2017 itu sudah tidak dibiayai dari dana masyarakat, full dari pemerintah, yaitu melalui dana BOS dan BOP gitu Bapak Ibu, termasuk untuk pembiayaan honor GTT maupun PTT. Jadi dalam pembiayaan di sekolah kita itu ada 2, BOS dan BOP, di mana kegiatan pendanaan BOS dan BOP ini untuk kegiatan pembiayaan proses pembangunan dan kegiatan sekolah, yang dimana kita di situ ada juknis yang dipakai Bapak Ibu, jadi tidak boleh di luar dari juknis. Apalagi kita di bawah naungan provinsi itu ada MONEF istilahnya, yang dimana setiap tahun itu selalu ada DES. Jadi insya Allah sekolah kita ya, dengan 2 pendanaan ini bisa memaksimalkan seluruh kegiatan itu bisa tercover menggunakan 2 dana ini. Atau mungkin ada dana lain yang belum masuk, monggo nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan. Kemudian untuk
yang modal berikutnya adalah modal apa yang belum Pak? Modal fisik. Ini tadi harusnya bagiannya Pak Prapto ini ya. Tapi ya udah. Modal fisik kita sudah melihat semua di Bapak Ibu sekolah kita luasnya. Ini saya belum lupa ini, belum tertulis di situ berapa hektar Ibu KTU. 2 hektar ini belum tertulis Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa kami tambahkan, di mana ada banyak ruang-ruang yang ada di sekolah kita. Ruang kelas itu yang bisa digunakan ada 33 rombel ya, di mana banyak ruang-ruang lain yang bisa difungsikan juga sebenarnya sebagai ruang kelas. Ada laboratorium ada fisika, kimia, biologi, komputer dan bahasa ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga punya perpustakaan yang sangat memadai, di mana di situ juga di tengah-tengahnya ada BI Corner ya Bapak Ibu yang bisa kita gunakan sebagai pusat sumber belajar, khususnya di mata pelajaran ekonomi dan perbankan. Ya. Anak-anak bisa belajar di situ, sekaligus juga bisa dijadikan sebagai tempat layang-layang ya Bapak Ibu ya. Karena di situ tempatnya ber-AC dan sejuk ya tadi Bapak Ibu. Kemudian kita juga ada laboratorium komputer 3 ya Bapak Ibu, yang mana mudah-mudahan dengan 3 lab ini bisa dimaksimalkan untuk kegiatan pembelajaran. Selain itu untuk ruang guru kita juga sudah punya ruang guru yang sangat representatif ya Bapak Ibu, karena 1 tahun ini sudah direhab menjadi lebih luas, ambekannya lo guru ya Bapak Ibu. Jadi untuk berjalan bisa dari depan, dari belakang, dari tengah kita bisa ya Bapak Ibu. Kemudian untuk SMA Negeri 1 Petarukan itu memiliki ruang ATK yang bisa digunakan oleh seluruh warga sekolah. Kemudian SMA Petarukan juga memiliki ruang server dan jaringan internet yang bisa juga digunakan oleh seluruh warga sekolah. Jadi Bapak Ibu bebas menggunakan jaringan internet yang ada di sekolah kita. Model lain Pak Prapto? Oh ya, model agama dan budaya ya Bapak Ibu. Yang kita tahu ini merupakan aset yang sangat luar biasa di sekolah kita, karena untuk model agama kita punya guru agama yang lumayan banyak ya. Ada 7 ya, dimana 7-7-nya ini sangat luar biasa. Bahkan ada guru agama yang menjadi ketua tersenyum Pak Sabto, ya punya ya Bapak Ibu punya kebijakan lah yang baik dan membawa aura yang positif untuk sekolah kita itu. Kemudian sekolah kita juga mempunyai guru pendidikan agama Kristen ya, di mana kita memang ada siswa Kristennya. Jadi alhamdulillah kita punya guru agama Kristen, tapi alhamdulillah ya. Oke, boleh Pak. Oke, sementara itu Bapak Ibu, barangkali dari apa yang sudah kami sampaikan tentang aset sekolah ada yang belum masuk atau ada yang belum tertulis di situ, mohon masukan dari Bapak Ibu semua untuk bisa kita diskusikan. Monggo, saya buka langsung ya Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan untuk tadi yang sudah kami sampaikan ini? Apakah ada yang belum masuk di situ, yang nanti bisa menjadi branding sekolah kita barangkali Bapak Ibu? Karena kan untuk aset ini kan kita bawa nanti ya, untuk Bapak kan dibaca oleh Bapak Ibu PP dan Bapak Ibu Fasil. Nah, Fasil ini kan dari seluruh Indonesia Bapak Ibu tentang sekolah kita. Barangkali ada yang belum masuk di situ, belum kita petakan, belum kita identifikasi. Kami mohon masukan dari Bapak Ibu. Monggo. Ada? Ribon Bu KTU. Oh ya, terima kasih masukannya Bu KTU. Ada greenhouse nih Bapak Ibu, belum ditulis tadi Pak Prapto. Iya, ini apalagi selain greenhouse juga kita punya tadi ya ekstra lingkungan hidup Bapak Ibu yang matching dengan kita ada greenhouse. Oke, terima kasih Bu KTU, nanti kita masukkan. Wonten malih kira-kira Pak Agus untuk lingkungan luar juga termasuk aset sekolah nih. Termasuk kalau kita lihat di Sirakan ini banyak PT,
Nah, barangkali ke depannya bisa, karena siswa sini kan tidak hanya lulusan itu kuliah, tapi mungkin bekerja. Barangkali bisa mengadakan sebagai kayak guru tamu untuk siswa sini, motivasi apabila yang tidak bisa kuliah itu bisa kerja di lingkungan Silakan sini yang PT-nya banyak, Garmen kalau nggak salah ya, dan apa itu kelihatan itu sudah dibangun lagi. Nah, itu mungkin bisa jadikan sebuah aset untuk sekolah kita, sehingga tidak hanya lulusan yang tidak mampu kuliah itu bisa terakomodir untuk bekerja. Terima kasih. Atau Pak Agus, betul ya Bapak Ibu, tadi belum dimasukkan Pak Kadiat, mohon dicatat di notulen Pak Kadiat bahwa ada aset yang penting sekali ternyata Bapak Ibu, yaitu ini pabrikan ya Bapak Ibu, termasuk juga bisa digunakan sebagai sumber belajar juga ya Pak. Terima kasih Pak Agus, tadi selain untuk lulusan tapi juga sebenarnya bisa juga dijadikan sebagai sumber belajar. Wonten malih Pak Kajis, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini yang modal yang telah disampaikan tentunya sangat mendukung dalam mewujudkan visi dan misi sekolah ke depan. Ya, dalam visinya itu kan terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Ini kita membentuk anak didik untuk berakhlak mulia. Tapi kalau dengan SDM yang bagus, mungkin Bapak Ibu guru agama juga banyak sekali, ya. Tetapi di situ kok sepertinya sarana pendukung yang mendukung membentuk akhlak mulia itu masih kok sebenarnya belum tertulis atau sudah. Itu kan menurut saya penting sekali itu mesti, ya, belum tercantum salah satu fasilitas yang ada. Barangkali kalau sudah ya alhamdulillah. Barangkali saya mungkin melihatnya kurang tajam. Ya, kemudian yang mendukung lagi, mengapa ruang OSIS ditulis malah ruang BK tidak di situ? Padahal ini mendukung sekali untuk membentuk anak mulia. Kita nangani anak-anak, membimbing supaya menjadi anak-anak yang mulia, berguna bagi masa depan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali. Aplaus untuk Pak Kaji dong. Terima kasih Pak Kaji. Sangat detail sekali penting ya Bapak Ibu. Nah, itu memang tujuannya diskusi kita kali ini Bapak Ibu. Matur nuwun tadi yang sangat penting mungkin lupa Pak, belum ditulis masjid kalih ruang BK. Apalagi ruang BK ini kan sekarang ramai sekali ya Pak Haji. Sedang rame-ramenya. Matur nuwun Pak Haji, masukannya yang kita tambahkan di aspek fisik berarti ya Pak Haji. Dan tadi betul sekali Pak Haji menyampaikan bahwa ini adalah salah satu upaya dalam mencapai visi dan misi sekolah, yaitu utamanya membentuk akhlakul karimah. Matur nuwun Pak Haji, wonten malih Bapak Ibu sebelum kami tutup. Cekap Bapak Ibu. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu, ada dari Pak Prapto atau Pak Kadiat mau menyampaikan? Sampun? Matur nuwun Bapak Ibu atas masukan-masukannya. Terima kasih untuk kegiatan diskusi mengenai aset sekolah. Kami akhiri mohon dibantu. Terima kasih sekali kami aturkan waktunya. Bapak Ibu sudah bisa di sini semua, matur nuwun sangat. Baik, atas kekurangan kami mohon dimaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.